Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di minggu ini ya. Setelah minggu kemarin kita sedikit mengerjakan tugas. Kalau nggak salah kemarin itu tugasnya mengenai ini penerapan pemrograman di dunia nyata ya. Bapak ada bertanya beberapa perangkat yang sering kita lihat yang mengandung pemrograman di sana. Oke, di minggu ini kita akan lanjut pemrograman untuk bidang seni ya. Nah, jadi pemrograman itu tidak hanya yang kemarin kita bahas seperti lampu merah, lampu lalu lintas, terus ATM. Nah, dia juga berguna untuk bidang seni. Contohnya pasti sudah kalian lihat, sudah kalian rasakan, cuma belum tahu kalau itu masuk dalam kategori seni ya. Oke, kita langsung ke layar komputer. Nah, di sini ada gambar. Ini ada gambar Eid Mubarak, belum ya, karena ini hanya desain. Ini bisa kalian ganti, ini tulisannya terserah mau apa. Hapus saja. Oke, di sini ada gambar ilustrator. Nah, gambar ilustrator ini digambar dengan menggunakan software Adobe Illustrator. Nah, ini salah satu contoh software yang berguna untuk karya seni. Ini juga di di coding juga, maksudnya dibuat oleh programmer juga. Setiap tahun biasanya atau setiap beberapa waktu dia akan mengalami update. Nah, update-nya itu yang buat siapa? Iya, yang buat adalah orang yang programmer tadi yang buat. Nah, ini salah satu contoh untuk di bidang seni. Di buku kalian juga ada banyak ya. Salah satunya juga foto. Nah, foto itu juga termasuk ini gambar digital yang masuk ke komputer, nanti kan diedit juga di biasanya ada Photoshop. Nah, itu juga ada Photoshop juga dibuat oleh si programmer. Nah, membuat film ya, tag gambarnya mungkin menggunakan kamera, tapi editing videonya tetap di komputer atau di laptop. Nah, ini membutuhkan software yang ya kembali lagi software itu dibuat oleh si programmer. Nah, jadi dari pemrograman itu banyak sekali yang bisa dibuat ya untuk mempermudah pekerjaan manusia. Yang membuat animasi, rasanya membuat animasi sudah kita atau di kelas 4 itu ya. Oh enggak kok, membuat animasi ada di kelas, ya di kelas 4, di awal-awal di bab-bab 1 itu, awal-awal masuk kemarin sudah kita buat animasi membuat kupu-kupu rasanya. Oke, membuat musik, mengatur tata lampu pada panggung. Nah, panggung juga biasanya kalau kalian lihat konser-konser itu lampunya bisa diatur. Nah, itu juga termasuk dalam kategori pemrograman ya. Walaupun dia biasanya ngaturnya pakai tombol, tidak menggunakan komputer, termasuk juga dalam kategori pemrograman. Kalau sekarang kayaknya sudah lebih canggih, dia nggak pakai tombol-tombol, tapi seperti ada alatnya gitu, tinggal dioperasikan lewat alat itu. Tapi itu juga membutuhkan pemrograman juga ya, cuma tidak melalui komputer langsung. Membuat musik dan memberi efek lagu. Nah, ini juga sama, membuat musik. Nah, pertama kalau membuat musik biasanya yang Bapak tahu ya, kalau misalkan itu manualan masih satu-satu, maka dia akan rekaman per alat. Nah, maksudnya per alat ini, misalkan dalam satu band itu ada 4 alat,
misalkan gitar, terus apa bass, terus drum, terus ditambah lagi vokalis. Nah, itu mereka rekamannya satu-satu, bukan jadi satu. Vokalis duluan rekaman, terus nanti si gitaris, terus si bass. Jadi seperti itu satu-satu. Gantian main soloing. Nah, nanti kalau sudah direkam semua, maka akan diolah oleh si komposer. Nah, ini yang mengolah lagu biasanya. Dari rekaman-rekaman tadi diedit, disatukan. Nah, jadilah sebuah lagu. Nah, softwarenya itu dibuat oleh si programmer. Oke, yang selanjutnya adalah menulis karya sastra menggunakan komputer ya. Di jenjang-jenjang kelas sebelumnya, di kelas 3 kita sudah mengenal yang namanya Microsoft Word. Nah, ini salah satu software bisa untuk membuat hasil karya ya, hasil karya sastra. Kalian mau buat puisi, kalian mau buat cerpen, mau buat novel, bisa diketik menggunakan Microsoft Word 2010. Oke, itu tadi bidang seni ya. Sekarang kita masuk ke bidang olahraga. Nah, biasanya di olahraga ini ada beberapa software pendukung ya. Salah satunya adalah software scoring. Nah, ini kalau kita lihat di pertandingan-pertandingan itu biasanya ada skor digital. Jadi nggak gunakan kaleng yang dipipihkan terus dicat ditulisi angka gitu, nggak lagi ya. Kalau misalkan sudah pertandingan internasional, maka dia menggunakan papan skor yang digital. Nah, itu juga menggunakan pemrograman. Ya, Pak, itu kan cuman kayak kalkulator gitu. Ya, kalkulator juga termasuk pemrograman ya. Jangan salah. Nah, kita sudah membahas kemarin komputer pertama kali diciptakan untuk komputasi atau perhitungan, kalkulator. Ya, oke. Termasuk kalau di buku kalian itu jam tangan pelari dengan program komputer ya. Ada jam pelari yang menggunakan teknologi canggih. Di dalamnya termasuk juga GPS ya. GPS terus apa denyut jantung manusia seperti itu. Kalau denyut jantung pasti di smartwatch sudah ada semua. Oke, lanjut kita ke bidang robotik. Ya, pasti nggak asing sudah ini robotik ya. Sudah kita sering dengar robotik. Ya, robotik ini juga diprogram oleh manusia ya, oleh si programmer tadi. Jadi robot ini mau kemana, diarahkan kemana, nah itu diprogram dulu. Tapi sekarang sudah beranjak ke yang namanya robot pintar ya. Robot pintar itu seperti diprogram menggunakan ini artificial intelligence atau AI. Jadi dia mempelajari kebiasaan-kebiasaan yang terjadi pada dirinya. Jadi dia nggak harus diprogram ulang oleh si manusia. Jadi dari kebiasaan aja dia sudah bisa memprogram ulang dirinya sendiri. Misalkan dipukul misalkan. Nah, kalau dipukul dia bisa ngelawan atau menghindar. Nah, itu termasuk artificial intelligence ya karena dia menggunakan sensor. Jadi dia bisa menghindari. Kalau misalkan si robot ini hanya diprogram saja, maka kalau misalkan ada benda-benda asing yang menghantam atau memukul dirinya, maka dia akan diam. Nah, kalau dia sudah memakai ini sistem artificial intelligence atau kecerdasan buatan, maka dia akan menghindar. Biasanya seperti itu. Dia lebih banyak sensornya kalau dia menggunakan AI. Oke ya, mungkin oke kita tunjukkan
apa? Cek kita cari dulu si robot. Nah, ini salah satu robot ini ya, robot artificial intelligence. Sorry buffering. Nah, ini ketika ada musuh, dia menghindar. Waktu Indonesia belanja Tokopedia. Sorry, iklan. Nikmati diskon super besar berbagai produk dan bebas ongkir spesial. Nah, ini kita lihat ya. Ini dia latihan robotnya. Kenapa latihan? Karena dia akan merekam apa yang terjadi sama pada dirinya ya. Nah, ini dicoba ya. Nah, ini bisa nembak dia. Tuh, didorong. Nah, ini pengetesannya dia ya. Oke. Ini menggunakan teknologi artificial intelligence. Jadi dia diprogram dan dilatih ya seperti ini. Jadi dia akan merekam apa yang dilatihkan oleh pelatihnya ini. Oke, cukup. Nanti bisa kalian lanjutkan sendiri ya, nonton YouTube-nya. Nah, ini apa namanya? Robot yang dibekali kecerdasan buatan dan tidak hanya di program saja. Oke ya, sahabat ya, cukup sampai di sini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.